Pasal ke-141. Bagaimana manusia ini waktu dilahirkan? Katakanlah kepadaku, bagaimana manusia ini waktu ia dilahirkan? Sungguh ia dilahirkan telanjang. Dan apakah yang akan berguna baginya apabila ia sebagai mayat telah dibaringkan di bawah tanah? Tiada lain hanya sepotong kain yang ia dibungkus dengannya, dan itulah upah yang diberikan kepadanya oleh dunia. Dan apabila diharuskan dalam suatu pekerjaan itu, adanya suatu cara yang sesuai dengan permulaan dan kesudahannya, agar pekerjaan itu dapat dihubungkan kepada kesudahan yang baik, maka apakah gerangan yang akan menjadikan kesudahan bagi seorang yang menginginkan kekayaan duniawi? Sungguh ia akan mati sebagaimana Nabi Daud berkata, bahwasanya orang yang berdosa itu akan mati dalam seburuk-buruk kematian. Apabila seorang penjahit berusaha memasukkan batang-batang pokok ke dalam lubang jarum sebagai gantinya benang, maka apakah kesudahan usahanya itu? Sungguh ia akan mengusahakan suatu yang sia-sia belaka, dan ia akan dicela oleh tetangga-tetangganya. Sedang seorang manusia tidak menyadari bahwa ia mengerjakan demikian itu terus-menerus dalam mana ia mengumpulkan kekayaan-kekayaan duniawi. Karena maut itu adalah merupakan sebuah jarum yang tidak mungkin batang-batang kekayaan dunia ini dimasukkan ke lubangnya. Dan begitu juga dengan kegilaannya itu, ia berusaha terus-menerus untuk berhasil dalam pekerjaannya itu, akan tetapi dengan sia-sia belaka. Dan barang siapa yang tidak mempercayai hal itu dalam uraianku ini, maka hendaknya ia melihat-lihat kuburan-kuburan, karena di sanalah ia akan pasti menjumpai kebenaran itu. Maka apabila ia ingin unggul dalam kebijaksanaan di antara sesamanya tentang takut kepada Allah, maka harus menelaah kitab kuburan, karena di sanalah ia akan mendapatkan pelajaran yang benar untuk keselamatannya. Karena apabila ia telah melihat bahwa tubuh manusia ia dipelihara untuk menjadi makanan ulat, niscaya ia akan belajar waspada daripada dunia, jasad, dan perasaan. Katakanlah kepadaku, jika di sana ada sebuah jalan dalam keadaan yang apabila seorang jalan di tengah-tengahnya akan selamat, tetapi apabila ia berjalan di salah satu dari kedua tepinya, maka kepalanya akan terbelah, maka apakah yang akan kamu katakan apabila kamu melihat manusia-manusia sedang berlomba-lomba dan berkelahi demi untuk mendekati tepi itu, lalu mereka membunuh dirinya? Pasti alangkah sangatnya rasa keheranan kamu. Sungguh akan kamu katakan bahwa mereka itu adalah manusia-manusia gila, atau jika tidak, maka mereka itu adalah orang-orang yang putus asa. Para murid menjawab bahwa itu tepat sekali. Di saat itu Yesus menangis sambil mengatakan bahwa keadaan manusia-manusia pencinta dunia ini adalah sedemikian rupa. Karena andai kata mereka itu hidup menuruti akal yang menduduki tempat yang tengah dalam kehidupan manusia ini, niscaya mereka akan mengikuti syariat Allah dan selamatlah mereka dari kematian abadi. Akan tetapi mereka itu sudah menggila dan menjadi musuh-musuh yang kejam terhadap diri mereka sendiri, karena mereka itu mengikuti jasad dan dunia, giat untuk menjadikan diri masing-masing lebih sombong dan durjana dari yang lain. Pasal ke-142. Yudas si pengkhianat itu telah putus harapannya untuk menjadi seorang yang besar di dunia setelah ia melihat bahwa Yesus telah lari. Ketika Yudas pengkhianat itu melihat Yesus telah lari, maka putuslah harapannya untuk menjadi seorang besar di dunia, karena ia adalah pemegang pundi Yesus, di mana segala sesuatu yang diberikan kepada Yesus demi kecintaannya kepada Allah disimpan di situ. Tadinya ia mengharapkan agar Yesus menjadi raja atas Israel dan ia sendiri menjadi seorang yang mulia. Tetapi ketika ia telah kehilangan harapan itu, berkatalah ia dalam hatinya, jika orang ini, Yesus, benar-benar seorang nabi, niscaya ia mengetahui
bahwa aku sering mencuri uangnya dan ia akan marah dan diusirlah aku dari tugas melayaninya karena ia mengetahui bahwa aku tidak percaya kepadanya. Dan andai kata dia seorang bijaksana, niscaya dia tidak akan melarikan diri dari kemuliaan yang hendak dikaruniakan kepadanya oleh Allah. Maka paling baik bagiku untuk bersepakat dengan kepala-kepala imam, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kemudian kita lihat bagaimanakah cara kuserahkan dia ke tangan mereka, dan dengan demikian itu aku dapat mengharapkan suatu keuntungan. Dan setelah ia membulatkan tekadnya, maka ia memberitahukan kepada ahli Taurat dan kaum Farisi tentang apa yang terjadi di Naim. Maka berundinglah mereka dengan kepala imam-imam, kata mereka, apa yang dapat kita berbuat jika orang itu menjadi raja? Sungguh itu akan menjadi malapetaka bagi kita, sebab ia akan memperbaiki peribadatan kepada Allah menurut syariat yang lama, sebab ia tidak bisa membatalkan adat istiadat kita. Maka bagaimanakah kesudahan kita di bawah kekuasaan orang seperti itu? Sungguh akan binasalah kita beserta anak-anak kita. Karena apabila kita sampai disingkirkan dari jabatan kita ini, maka pasti kita akan mengemis roti untuk makan kita. Tetapi sekarang syukurlah kita mempunyai seorang raja dan hakim yang kedua-duanya asing dari syariat kita, dan keduanya itu tidak memperdulikan syariat kita, sebagaimana kita juga tidak memperdulikan syariat mereka. Dari itu kita dapat berbuat segala yang kita kehendaki. Apabila kita berdosa, maka Tuhan kita Maha Penyayang, bisa diharapkan keridhoannya dengan korban dan puasa. Akan tetapi apabila orang itu menjadi raja, maka tidak mungkin diharap keridhoannya kecuali jika ia melihat peribadatan kepada Allah sesuai dengan apa yang ditulis oleh Musa. Dan lebih jahat lagi dari itu, bahwa ia mengatakan bahwa Mesias itu tidak akan datang dari turunan Daud, sebagaimana yang diutarakan kepada kita oleh salah satu muridnya yang setia. Tetapi ia mengatakan bahwa dia Mesias itu akan datang dari turunan Ismail, dan bahwa perjanjian itu dibuat dengan Ismail bukan dengan Ishak. Maka apa hasilnya jika kita biarkan orang itu hidup? Sudah barang tentu keturunan Ismail akan menjadi orang-orang yang berkewibawaan di kalangan Rum, lalu diserahkanlah negeri kita ini menjadi milik mereka. Dan dengan demikian Israel akan menjadi mangsa perhambaan sebagai yang terjadi dahulu. Ketika kepala imam-imam mendengar pendapat itu, ia menjawab bahwa sebenarnya kita harus bersepakat dengan Herodes dan hakim, karena khalayak ramai terlalu cinta kepadanya, sehingga kita tidak dapat melaksanakan sesuatu tanpa bantuan tentara. Dan insya Allah kita akan dapat melaksanakan usaha itu dengan bantuan tentara. Kemudian setelah mereka berunding di antara mereka, bersepakatlah mereka untuk menangkapnya di waktu malam apabila hakim dan Herodes telah menyetujui itu.